2 bulan setelah misi terakhir, saya menerima pesan rahasia dari Presiden Erika. Dia memperingatkan saya tentang sesuatu yang disebut The Entity. Itu adalah kecerdasan buatan pemberontak dengan kesadaran diri, mampu menyusup ke semua sistem keamanan siber. The Entity memanipulasi informasi global, membuat umat manusia saling membelakangi. Itu juga menciptakan sekte kiamat, dengan tujuan menghancurkan umat manusia. Pengikut fanatik, mereka menyelinap ke organisasi yang paling penting. Untuk menghentikannya, saya harus menemukan kode sumbernya, dan satu-satunya orang yang mengetahui lokasinya adalah Gabriel. Tapi tidak ada yang tahu di mana dia berada. Saya memiliki kunci yang dapat menghancurkan The Entity, tetapi itu juga akan menghapus dunia maya dan mendorong dunia ke dalam perang. Saya harus bersembunyi, karena saya takut jika pemerintah mendapatkan The Entity, mereka akan menjadikannya senjata. Erika meminta saya untuk menyerah, tepat sebelum rekaman itu, menghancurkan diri sendiri. Setelah itu saya bersatu kembali dengan teman lama saya Benji, dan kami pergi ke sebuah ruangan rahasia di mana Luther menunggu. Luther telah mengembangkan virus kapsul yang dapat menonaktifkan The Entity saat diintegrasikan dengan kode sumbernya. Tapi pertama-tama, kami harus menemukan Gabriel. Di penjara di Austria, kaki tangan Gabriel sebelumnya, Paris, sedang diantar oleh 2 agen, Jasper dan Theo. Tiba-tiba, kedua penjaga itu mengeluarkan senjata kejut dan menyerang mereka, berniat menghabisi kedua agen itu. Pertarungan pecah dan Paris juga ikut serta, membantu para penjaga menjatuhkan mereka satu persatu. Setelah beberapa saat perkelahian, Jasper tersingkir, tetapi Theo sempat mengeluarkan senjatanya. Paris merampas pistol itu dan hendak menembak, tetapi kedua penjaga itu melompat ke depannya, yaitu saya dan Benji. Paris teringat bahwa saya telah menyelamatkan hidupnya, dan saya menjelaskan kepada Theo bahwa tidak ada lagi faksi. Kita harus bekerja sama untuk masalah global. Theo setuju untuk tidak menangkap kami, dan saya bertanya kepada Paris tentang keberadaan Gabriel. Beberapa malam kemudian, saya menyelinap ke pesta penting di London. 2 agen menemukanku, dan bersiap untuk menangkapku. Namun, Grace menabrak mereka dan mencuri radio serta pistol mereka. Dia melempari saya dengan pistol dan menyimpan yang lain, membuat kedua agen itu menjadi karung tinju bagi kami. Grace menjelaskan bahwa dia dikirim oleh direktur saya, tetapi dia percaya hanya saya yang bisa menyelamatkan dunia, dan ingin membantu saya. Saat kami bersiap untuk pergi, 2 pria tiba-tiba muncul, dan dengan cepat membuat kami pingsan. Saya dan dia bangun, terantai di sebuah ruangan dengan meja yang penuh dengan alat penyiksaan. Seorang penjaga masuk dan memukul saya, tetapi Gabriel memerintahkannya untuk berhenti dan mengancam akan membunuh Luther, jika saya tidak mengikuti perintahnya. Gabriel ingin saya menemukan kapal selam, bernama Sevastopol, yang tidak dapat dideteksi oleh sonar. Bertahun-tahun lalu, sistemnya dirusak oleh virus yang menyebabkannya tenggelam, dan virus itu kemudian menjadi The Entity. Karena kapal selam itu telah membeku di dasar laut selama bertahun-tahun, The Entity tidak dapat lagi menyusup, jadi salinan virus itu dapat diambil dan digunakan sebagai kode sumber. Namun, Gabriel tidak ingin menghentikan The Entity, dia ingin mengendalikannya. Tetapi berita yang paling mengejutkan adalah virus yang memulai semuanya. Adalah kode yang saya curi untuk pemerintah bertahun-tahun lalu, untuk menyelamatkan istri saya. Keberadaan The Entity adalah karena saya. Saat Gabriel melihat lebih dekat, dia menyadari ada sesuatu yang aneh di mulut saya. Ternyata, saya telah menyembunyikan racun di gigi palsu. Saya menggigitnya hingga pecah, mulai berbusa, dan seperti yang direncanakan, Gabriel memerintahkan anak buahnya untuk menyelamatkan saya hidup-hidup. Saya mengungkapkan bahwa racun itu palsu, dan dengan cepat menjatuhkan kedua penjaga. Sementara itu, Grace mendapatkan kunci untuk membebaskan dirinya, ketika seorang penjaga lain muncul, tetapi Gabriel menghentikannya menembak. Dia mengingatkannya bahwa dia membutuhkan saya untuk tetap hidup, dan memerintahkannya untuk menembak Grace sebagai gantinya sebelum pergi. Salah satu dari mereka yang pertama kali bangun dan ikut serta, jadi Grace dan saya harus bekerja sama untuk melawan musuh. Grace hampir terbunuh, tetapi saya mengambil beberapa alat di atas meja, dan menjatuhkan keduanya dengan kejam. Gabriel sedang melarikan diri tetapi terpojok oleh Paris, Theo, dan Benji. Paris ingin menembaknya, tetapi Theo mengingatkannya bahwa mereka membutuhkannya hidup-hidup. Kemudian, Gabriel lari ke arah yang berlawanan, sementara Grace dan saya bergabung dalam pengejaran. Sayangnya, Gabriel mengunci pintu di belakangnya dan melarikan diri. Di ruangan lain, saya menemukan sebuah kotak aneh, dan Paris menjelaskan bahwa itu adalah cara Gabriel berkomunikasi dengan The Entity. Terlepas dari peringatan Paris, saya masuk ke dalam kotak dan menghubungkan pikiran saya ke perangkat. Clem mengencangkan tangan dan kaki saya sebelum The Entity mulai berbicara. Itu menunjukkan kepada saya banyak ilusi yang menyakitkan. Termasuk ruang bawah tanah misterius. The Entity ingin saya membuka ruang bawah tanah itu dan membiarkannya masuk. Jika saya tidak bekerja sama, ia akan mengambil alih gudang senjata nuklir dunia dalam 4 hari, dan menghancurkan umat manusia. Itu juga menunjukkan kepada saya bahwa Gabriel akan segera membunuh Luther. Setelah itu, The Entity mengeluarkan saya dari kotak. Dalam keputusasaan, saya menulis ulang semua informasi dari ilusi itu, dan memberitahu tim untuk menemukan koordinat kapal selam, sebelum berlari untuk menyelamatkan teman saya. Sementara itu, Luther terbangun dan menemukan seorang perawat tewas di samping tempat tidurnya. Ternyata Gabriel menguncinya di ruangan aneh dengan bom, setelah mengambil kapsul racun dan membunuh perawat. Ketika saya tiba, hanya tersisa 3 menit.
Bom itu cukup kuat untuk meratakan seluruh kota, jadi Luther harus menonaktifkannya untuk mempersempit jangkauan ledakan. Ini akan menyelamatkan kota, tetapi akan membunuhnya dan meruntuhkan terowongan. Saat saya tidak bisa membuka pintu, saya menyadari Gabriel ingin Luther mati, agar dia tidak bisa membuat kapsul racun lagi. Saya tidak bisa meninggalkannya, tetapi Luther memaksa saya pergi. Dia bilang, saya tidak punya pilihan lain. Saat saya berlari melewati terowongan, bom itu meledak di belakang saya, dan membunuh Luther. Saat saya mencapai jalan, saya dikepung oleh Jasper dan anak buahnya. Mereka mengambil kunci saya. Di markas, saya bertemu Direktur Kittredge. Dia memberitahu saya bahwa The Entity telah menyusup ke banyak gudang senjata nuklir di seluruh dunia. Mereka mengadakan pertemuan dengan seluruh manajemen, termasuk Presiden Erika. Setelah mereka meninjau riwayat misi saya menjelaskan bahwa saya membutuhkan kunci dan kapal untuk menemukan kapal selam. Perdebatan pecah karena badan intelijen masih tidak mau menghancurkan The Entity, jadi saya menunjukkan bahwa mereka tidak punya pilihan lain ketika senjata nuklir ada di tangan mereka. Tiba-tiba, alarm berbunyi. Negara lain telah kehilangan kendali atas gudang senjata nuklir mereka. Erika memutuskan untuk memberi saya 72 jam untuk menyelesaikan masalah. Jika tidak, saya akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Sebelum naik helikopter, saya diberi kunci lagi dan sebuah amplop misterius. Sekian lama kemudian, di Pasifik Utara, sebuah pesawat menjatuhkan saya di kapal induk. Saya memberikan amplop itu kepada Laksamana, dan dia membukanya untuk menemukan hanya tanggal di dalamnya. Laksamana pernah bertugas bersama Erika dan mengenali tanggal ketika mereka berdua kehilangan orang yang dicintai, karena atasan mereka tidak mau mengambil resiko. Kapal itu sedang melewati area berbahaya yang dapat memicu perang, tetapi Laksamana setuju untuk mengambil resiko yang tidak dilakukan oleh atasannya. Saya memberitahu dia tentang SOSUS, jaringan kabel bawah air. Jika ada sesuatu yang penting terjadi di bawah laut, SOSUS dapat menentukan lokasinya secara akurat. Karena mayat kru kapal selam ditemukan oleh nelayan Inuit, mereka menduga stasiun SOSUS yang merekam kecelakaan itu adalah stasiun di Pulau Saint Matthew di Laut Bering. Pergi ke sana dapat memicu perang dengan Rusia, belum lagi saya harus bertemu tim saya di tempat dan waktu yang tepat untuk ditarik keluar dari es. Di pulau itu, Benji dan seluruh tim bertemu William, yang telah mengelola stasiun SOSUS ini selama 30 tahun. Dia adalah seorang programmer legendaris yang telah mencoba memperingatkan tentang The Entity selama puluhan tahun. Tetapi tidak ada yang mendengarkan. William ingin membantu kami, tetapi rumahnya telah diserbu oleh tentara bayaran Rusia, dan mereka juga mencari kapal selam yang hilang. William mencoba meyakinkan semua orang bahwa dia tidak memiliki koordinat yang mereka butuhkan, dia hanya memiliki disket berisi informasi, tetapi tidak memiliki pembaca, karena atasannya telah mengambil semuanya untuk menutupi tenggelamnya kapal. Rusia masih memaksa William untuk membuat pembaca dan memberinya 1 jam. Di helikopter, saya diberitahu bahwa kapal Rusia muncul di area tersebut, dan mereka belum menerima koordinat dari tim. Jika kami terbang terlalu lama, kami akan kehabisan bahan bakar untuk kembali, tetapi saya meminta mereka memberi kami 5 menit lagi. Tiba-tiba, 2 jet Rusia terbang tepat di depan kami sebagai peringatan, jadi saya memutuskan untuk melompat ke air es. Saat helikopter pergi, saya tiba-tiba dikepung oleh para penyelam, mereka membawa saya ke kapal selam USS Ohio. Saya bertemu kapten, dan memberinya kalung yang dikirim oleh Laksamana untuk meyakinkannya untuk membantu. Saya menjelaskan bahwa saya sedang menunggu koordinat dari tim saya dan meminta kapten untuk mengangkat antena yang dapat mengekspos lokasi kami kepada Rusia. Sambil menunggu, kami memantau radar dan saya menyadari sebuah kapal selam Rusia telah tiba di pulau itu 1 jam sebelumnya. Kru menunjukkan kepada saya pakaian selam khusus yang dapat membawa saya ke kedalaman yang besar, meskipun mereka mengakui belum pernah mengujinya lebih dari 300 kaki. Untuk menghemat udara, saya harus turun dengan sangat cepat, yang dapat menyebabkan efek samping seperti kebingungan, gemetar, dan bahkan kejang. Saya akan punya waktu sekitar 20 menit untuk mencapai ruang dekompresi, jika tidak saya akan mati. Saya mulai berlatih untuk mengatur pernapasan saya, dan kapten memperingatkan bahwa dia hanya akan menggunakan antena sekali lagi sebelum mematikannya. Kembali ke rumah, Benji membantu William membuat pembaca. Sementara semua orang terganggu, William mengaku bahwa dia telah menghancurkan disket dengan koordinatnya, tetapi dia telah menghafalnya. Dia menuliskannya di selembar kertas dan menyembunyikannya di bawah jam tangan, lalu diam-diam memberikannya kepada istrinya. Grace menguping dan menawarkan diri untuk membantu. Seorang tentara bayaran mengikuti kedua wanita itu ke kandang anjing. Istri William memukulnya dengan sekop dan Grace menerjang untuk bertarung, membuatnya menembakkan senapan. Seluruh tim mendengar suara tembakan dan menganggapnya sebagai sinyal, jadi mereka mulai melawan tentara bayaran. Banyak pukulan dilayangkan, banyak senjata ditembakkan, dan dalam pertarungan, mereka secara tidak sengaja menumpahkan batu bara dari kompor, menyebabkan rumah itu terbakar. Semua orang terus bertarung sehingga William bergegas ke radio untuk mengirim koordinatnya. Pada saat yang sama di kapal selam, saya diserang dengan pisau oleh seorang anggota kru, dia adalah anggota sekte, The Entity. Kami berdua bertarung di seluruh ruangan, merusak beberapa peralatan saat kapten akhirnya menerima koordinat. Saya mendorong wajahnya ke mesin yang berputar, tetapi dia masih berusaha mengambil pisaunya, dan ketika dia hendak menusuk saya, seorang anggota kru lainnya menjatuhkannya. Di rumah, Theo dan Paris kebanyakan bertarung. Benji mencoba membantu, tetapi rak buku roboh menimpanya.
Paris ditangkap, jadi dia menembak penjaga untuk memaksanya menembak dan peluru itu mengenai rekannya, membebaskan Theo. Ketika tentara bayaran menyadari William mengirimkan koordinatnya, mereka memutuskan untuk melarikan diri dan membiarkan kapal selam mereka menerima sinyal. William dan seluruh tim berhasil melarikan diri sebelum gedung itu runtuh. Grace pergi bersama istri William yang mengajarinya cara menggunakan kereta luncur, sehingga dia dapat mengangkut peralatan ruang tekanan ke saya. Di kapal selam, Kapten memberitahu saya bahwa koordinatnya dekat Afrika. Saya menganggapnya tidak masuk akal dan mencari titik yang berlawanan, itu menandai tempat yang dekat dengan lokasi saya saat ini. William mengirimkan koordinat terbalik untuk menipu Rusia. Saat kapal selam lepas landas, kami melihat Rusia mengikuti. Ketika kapal selam tiba di titik koordinat, saya mengenakan pakaian selam, dan kru mengingatkan saya tentang batas waktu yang saya miliki. Untuk membantu mengurangi tekanan, ruang diisi dengan air sebelum saya membuka pintu, dan saya merasa pusing sesaat sebelum meluncur keluar. Tiba-tiba, kapal selam Rusia muncul dan hampir menabrak saya, tetapi saya berpegangan pada lambung kapal, dan terus bergerak tanpa terdeteksi. Menggunakan beberapa suar, saya mencari area tersebut sampai saya menemukan Sevastopol. Ketika saya masuk, air segera membanjir, dan beratnya membuat kapal selam bergerak. Saya menghubungkan perangkat ke generator untuk memulihkan daya dan menemukan banyak mayat yang tidak tersedot keluar saat kapal tenggelam. Di ruangan berikutnya, saya menemukan tumpukan torpedo, jadi saya harus berhati-hati untuk tidak memicunya. Ini lebih sulit dari yang saya kira, karena kapal selam terus berguling, karena air yang masuk. Akhirnya, saya menemukan ruang sistem, dan membuka penutup komputer, dengan kunci khusus, memungkinkan saya mengambil hard drive. Ketika saya kembali, saya menyadari kapal selam itu telah miring sepenuhnya, dan akan tenggelam lebih dalam kapan saja. Saya harus berenang dengan hati-hati untuk menghindari torpedo, yang juga berguling-guling di mana-mana. Salah satunya menghalangi pintu, jadi saya harus keluar melalui tabung torpedo. Saat saya berenang menuju tabung, torpedo berguling mendekat dan hampir menjepit saya. Tapi untungnya saya berhasil keluar. Saya membutuhkan sedikit tenaga, tetapi saya juga membuka penutup tabung, namun ada torpedo di dalamnya. Saya membuka penutup berikutnya dan menemukannya kosong, tetapi ketika saya mencoba merangkak melewatinya, saya menyadari pakaian selam saya tidak pas. Saya tidak punya pilihan selain melepasnya, memperlihatkan kulit telanjang saya pada air yang dingin. Segera, pipa juga mulai tergenang air, tetapi saya berhasil melewatinya, dan keluar tepat sebelum kapal selam itu tenggelam sepenuhnya. Helm saya tersangkut di lambung kapal, membuat saya tidak punya pilihan selain meninggalkannya. Kapal selam itu tenggelam ke kedalaman yang dalam, dan saya harus terus berenang hanya dengan celana pendek dan hard drive yang tergantung di leher saya. Sekuat apapun saya mencoba, saya tidak bisa sampai ke permukaan. Tiba-tiba, Grace menemukan dan menarik saya keluar dari air. Dia melakukan resusitasi kardiopulmoner dan membawa saya ke ruang tekanan untuk pemulihan. Sesaat kemudian di pesawat, saya memberitahu William bahwa saya mengingatnya dari misi lama. Saya merasa bersalah karena telah mengirim William ke Arktik, tetapi dia berterima kasih karena pekerjaan baru ini membantunya bertemu istrinya. Seluruh tim membahas rencana di NTT, dan menyimpulkan bahwa ia pasti memiliki tempat persembunyian sebelum meluncurkan senjata nuklir. William berpendapat bahwa tempat teraman adalah bunker kiamat, server data rahasia, yang sepenuhnya terlindungi. Saya menyadari itu adalah tempat DNTT, menunjukkan kepada saya dalam ilusi dan menebak bahwa Gabriel pasti ada di sana. Kami harus mendapatkan kembali kapsul racun Luther darinya untuk menggabungkannya dengan kode sumber, kemudian menjebak DNTT ke dalam drive data optik 5D. Namun, kami harus menarik drive data pada waktu yang tepat untuk mencegah DNTT melarikan diri, tetapi juga untuk tidak memberinya kesempatan untuk meluncurkan rudal. Pertama, kami harus membiarkan DNTT masuk ke bunker, jadi saya harus memberikan hard drive kepada Gabriel agar dia dapat melakukan penggabungan. Di Afrika, seluruh tim melewati banyak terowongan sampai mereka menemukan bunker. Saya membiarkan yang lain bersembunyi dan maju sendirian sampai saya menemukan bom nuklir. Gabriel muncul dan sombong, jadi saya berpura-pura sangat sedih untuk memberinya hard drive. Saat itu terganggu oleh Jasper, yang tiba-tiba mengarahkan pistol ke Gabriel dari belakang. Sekelompok agen muncul, mengungkapkan bahwa mereka juga telah menangkap tim saya. Asisten Gabriel juga terkepung, jadi dia mengaktifkan bom yang akan meledak dalam 20 menit. Kittredge juga tiba dan meminta saya untuk memberitahu cara menggunakan hard drive untuk mengendalikan DNTT. Saya menyadari ada sesuatu yang bergerak dalam kegelapan, dan Gabriel tiba-tiba meneriakkan perintah. Anak buahnya menembak, dan baku tembak terjadi, semua orang dari segala arah berlari mencari perlindungan. Gabriel berlari ke jeepnya dan pergi bersama kapsul racun, sambil menghindari peluru yang berterbangan ke arahnya. Saya bergegas ke jeep lain untuk mengejarnya. Kittredge dan Jasper juga melakukan hal yang sama. Saat kendaraan saling mengejar melalui terowongan, jeep saya terdorong hingga saya terbalik. Untungnya saya tidak terluka dan terus berlari sampai saya melihat Gabriel melarikan diri dengan pesawat biplan. Saya hampir menyerah ketika saya melihat asistennya juga melarikan diri dengan pesawat lain, jadi saya berpegangan pada sebatang logam untuk ikut serta. Kemudian saya memanjat dan sampai ke kursi pilot meninju asisten hingga pingsan. Pesawat mulai jatuh dan jungkir balik, menyebabkan tubuh asisten jatuh keluar saat saya melepaskan sabuk pengamannya. Kemudian, saya mengambil kendali pesawat dan mengejar Gabriel. Pesawat kami bertabrakan berkali-kali. Di dalam gua, Benji mengungkapkan bahwa dia ditembak.
William menawarkan diri untuk mematikan bom, jadi istrinya dan Theo tetap bersamanya di sana sementara Paris dan Grace membawa Benji ke ruang server. William berpikir mereka mungkin tidak berhasil, tetapi segera menemukan ada beberapa kabel yang bisa dia potong untuk membuat ledakan lebih kecil. Di dalam, Benji menyadari paru-parunya kolaps, jadi dia mengarahkan Paris untuk melakukan operasi darurat untuknya. Prosesnya sangat menyakitkan, tetapi itu tidak menghentikan Benji mengarahkan Paris dan memberitahu Grace cara mengaktifkan server. Untungnya, kedua wanita itu mengikuti instruksinya dengan sempurna, jadi paru-paru Benji pulih. Grace membuka saluran server untuk The Entity masuk, dia juga menghubungkan drive data. Di udara, pesawat saya hancur, jadi saya melompat keluar dan mendarat di pesawat Gabriel, tepat sebelum pesawat lainnya jatuh. Gabriel mulai melakukan segala macam trik gila, berharap akan menjatuhkan saya. Namun, saya selalu menemukan tempat baru untuk berpegangan dan bersembunyi di bawah sayap, membuat Gabriel berpikir saya jatuh. Saat Gabriel mulai terbang normal kembali, saya mendekat dan memukulnya. Sayangnya, pukulan itu tidak membuatnya pingsan, dan Gabriel mulai melakukan trik gila lagi. Saat saya berpegangan pada sabuk pengaman, baling-baling mulai rusak, dan Gabriel terpaksa terbang normal kembali. Kemudian, dia mencoba menabrak saya memanfaatkan kesempatan itu untuk mematahkan tangannya, dan mengambil kapsul racun sebelum memukul Gabriel lagi. Saya juga melepaskan sabuk pengaman, jadi ketika pesawat terbalik, Gabriel jatuh keluar. Angin mendorong selangkangannya ke sisi pesawat dan kepalanya membentur logam, membunuhnya seketika. Kemudian, saya mencoba mengambil kembali kendali pesawat, tetapi baling-baling terbakar. Saya melompat keluar dengan parasut, tetapi itu juga terbakar. Saat saya jatuh dengan kecepatan tinggi, saya sempat memasang kapsul racun ke hard drive, tepat saat Grace menarik drive data 5D. Daya di seluruh dunia padam, dan senjata nuklir diblokir. Grace menatap drive data yang bersinar dan menyadari rencana itu berhasil, yang lain juga mengonfirmasi mereka telah lolos dari bom. Segera, listrik menyala kembali dan Erika menerima panggilan yang mengonfirmasi bahwa The Entity telah menghilang. Di pegunungan, saya mendarat dengan selamat berkat parasut cadangan. Saya mendengar suara dari hard drive dan menyadari, itu adalah Luther yang mengirimkan ucapan selamat tinggal terakhirnya. Pesan ini dirancang untuk menghancurkan diri sendiri, jadi ketika Kittredge dan Jasper menemukan saya, hard drive dan kapsul racun benar-benar tidak berguna. Kittredge sangat marah, tetapi Jasper benar-benar memberi selamat kepada saya atas keberhasilan saya. Sekian lama kemudian, seluruh tim bersatu kembali dengan saya dan Grace, memberi saya drive data yang berisi The Entity. Kemudian, kelompok itu berpisah untuk melanjutkan hidup dalam kegelapan. Cerita saya sampai di sini. Pastikan Anda berlangganan saluran, dan aktifkan notifikasi. Terima kasih.